Om Swastiastu. Selamat datang di acara DLH News, informasi dan edukasi seputar kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, edisi Rabu 20 September 2023. Saya Bagus Wira, melaporkan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Pemirsa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengikuti apel pagi dalam kegiatan Karya Bakti TNI yang bertempat di Lapangan Umum Seririt, Kecamatan Seririt. Selasa 19 September 2023, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Melandrat, mengikuti apel pagi dalam kegiatan Karya Bakti TNI bertempat di Lapangan Umum Seririt. Pemerintah Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan Kodim 1609 Buleleng melalui kegiatan Karya Bakti TNI melaksanakan perbaikan atau rehab rumah tidak layak huni sebanyak 283 unit. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng. Selain perbaikan rumah tidak layak huni, kegiatan Karya Bakti TNI juga memberikan bantuan sembako, pemberian BSU, kursi roda, dan sepeda motor roda 3 kepada penyandang disabilitas. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Penyuluh Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melakukan penampingan dan peningkatan pengelolaan sampah di dua lokasi, yaitu di TPST Pemaron Desa Pemaron dan TPS 3R Jagra Buana Asri di Desa Umanyar. Senin, 18 September 2023, Penyuluh Lingkungan Hidup melakukan pendampingan dan peningkatan pengelolaan sampah di dua lokasi, yaitu TPST Desa Pemaron dan TPS 3R Jagra Buana Asri Desa Umanyar. Adapun hasil yang dapat disampaikan: 1. Kunjungan pertama ke TPST Pemaron diterima langsung oleh Bapak Imade Mulyade dan Bapak Imade Mardana selaku Ketua dan Sekretaris KSM Mertajaya yang mengelola TPST. Adapun hasil koordinasi, yaitu Penyuluh Lingkungan Hidup mengapresiasi kepada pihak pengelola TPST Desa Pemaron yang masih aktif melakukan pengelolaan sampah di desa dengan jadwal pengangkutan setiap hari yang melayani hampir 300 pelanggan dengan total petugas sebanyak 11 orang dan 3 unit armada pengangkut sampah. Sampah yang diangkut masih belum terpilah dari sumber, hanya saja untuk sampah anorganik beberapa masyarakat sudah memilah dan nantinya sampah anorganik ini dijual ke pihak TPST melalui bank sampah unit. Pemilahan sampah organik belum maksimal sehingga pembuatan kompos masih tidak optimal. Pemilahan hanya dominan pada sampah anorganik yang bernilai ekonomis. Untuk sampah residu dibuang ke TPA Bengkale yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah dari sumber dan kadang terlambatnya pengangkutan sampah residu. Penyuluh lingkungan juga menyarankan agar nantinya melakukan sinergi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Kunjungan kedua ke TPS 3R Jagra Buana Asri, Desa Umanyar. Penyuluh Lingkungan Hidup terlebih dahulu melakukan koordinasi ke kantor Dinas Umanyar yang diterima langsung oleh Bapak Putu Edi Mulyana selaku perbekal di Desa Umanyar. Adapun hasil koordinasi, TPS 3R masih aktif dalam pengelolaan sampah di desa dengan petugas sebanyak 6 orang dan armada 1 unit mobil pick-up yang melayani pengangkutan ke seluruh warga. Sampah yang diangkut dari rumah tangga masih belum dilakukan pemilahan, sehingga menyebabkan kesulitan petugas di TPS 3R bekerja. Sampah yang dikelola di TPS 3R dominan sampah organik, sehingga setiap bulan TPS 3R mampu menghasilkan pupuk kompos sebanyak 2 ton. Untuk sampah anorganik, dipilah kemudian dijual ke pengepul, sedangkan untuk sampah residu dikumpulkan lalu dibuang ke sebelah areal TPS 3R dan dibakar oleh petugas. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mau bekerja di TPS 3R yang menyebabkan kurang maksimal pengelolaan sampah di desa, kemudian tidak adanya tenaga yang bisa mengoperasikan motor roda 3.
Sebagai tindak lanjut, penyuluh menyarankan kepada pihak pengelola agar tidak melakukan pembakaran sampah residu ke areal TPS 3R dan dengan mengarahkan pembuangan sampah residu ke TPA Bengkale, serta mengajak kepada pemerintah desa untuk bersinergi dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dari sumbernya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Fungsional pengawas lingkungan hidup ahli muda sebagai anggota tim pembina UKS Kabupaten Buleleng melakukan pembinaan di TK Negeri Tambakan dan di SD Negeri 1 Tambakan, Desa Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan. Selasa 19 September 2023, fungsional pengawas lingkungan hidup ahli muda sebagai anggota tim pembina UKS Kabupaten Buleleng melaksanakan pembinaan UKS di TK Negeri Tambakan dan SD Negeri 1 Tambakan di Desa Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pembinaan lingkungan sekolah sehat sesuai dengan trias UKS. Hal yang dapat disampaikan adalah 1. TK dan SD sudah memiliki tempat sampah di ruang kelas, halaman sekolah, toilet, padmesane, dan kantin, tapi belum optimal. Tempat sampah masih dalam keadaan terbuka, bau dan lalat yang membuat keadaan sekitar tidak bersih. Kedua, belum melaksanakan pemilahan sampah dan sampah masih tercampur. Ketiga, belum melakukan pengolahan sampah organik yang menjadikan pupuk di lahan atau kebun milik sekolah. Keempat, terdapat air tergenang di halaman sekolah. Kelima, pengangkutan sampah bekerja sama dengan Desa Tambakan. Keenam, perindangan kurang karena air susah didapat, banyak debu di sekitar sekolah. Ketujuh, saran untuk sekolah, lebih mengoptimalkan edukasi sejak dini untuk anak-anak TK dan SD mengenai pemilahan dan pengolahan sampah. Sarana berupa tempat sampah minimal ada 2 jenis dan tertutup, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan membuat lubang resapan biopori. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian program acara Dela News pada edisi Rabu 20 September 2023. Saya Bagus Wira melaporkan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Sampai jumpa di edisi Dela News selanjutnya. Om Santi 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 Om.